wandering around in the dark by yourself. Halo guys, apa kabar para pecinta film dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali bersama aku Aji dan selamat datang di channel Banana Spoiler. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film keren yang berjudul Vacancy, yang berarti kekosongan. Film ini dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang menginap di sebuah hotel. Namun di luar dugaan, hotel tersebut merupakan sarang dari psikopat. Akankah mereka berhasil dari kejaran psikopat ataukah sebaliknya? Penasaran dengan videonya? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju di sebuah jalan. Terlihat jalanan tersebut merupakan kawasan hutan yang jauh dari keramaian. Di dalam mobil tersebut terdapat dua orang, yaitu pasangan suami istri yang bernama David dan Amy. Tak diduga tiba-tiba terdapat seekor rakun yang berada di tengah jalan, sehingga David pun menghindar hingga membuat mobilnya berputar-putar. Sontak hal tersebut membuat Amy terbangun dari tidurnya dan memarahi David karena ugal-ugalan dalam menyetir. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam mobil, pasangan suami istri pun cuek satu sama lain, dan suasana pun menjadi sangat membosankan. Amy menanyakan kenapa tidak lewat jalan tol saja seperti biasanya. Kemudian David menjawab kalau dia sengaja keluar dari jalan tol karena dia berpikir bisa lebih cepat melewati jalur yang ia tempuh saat ini. Kemudian masalah mulai muncul ketika mesin mobilnya mengeluarkan suara dan sepertinya akan mengalami mogok setelah kejadian tadi. Amy pun yang mulai lapar memakan sebuah apel hijau menggunakan pisau. Namun karena kurang hati-hati, tangannya pun mengalami pendarahan karena terkena pisau tadi dan membuat apelnya berdarah. Ketika itu juga waktu menunjukkan pukul 1:25 dini hari, dan mereka pun masih meneruskan perjalanan mereka untuk pulang ke rumah setelah menghadiri pesta dari orang tua mereka. Kemudian Amy pun melihat sebuah rute perjalanan mereka di peta, dan nampaknya David sendiri tidak mengetahui jalan yang dilewatinya sekarang alias tersesat. Ditambah kondisi mobil mereka yang semakin buruk. Amy yang melihat sebuah cahaya melihat bangunan tua seperti hotel. Kemudian mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin tersebut. Dan terlihat hotel dan pom tersebut sangat sepi dari pengunjung. Di dalam mobil ketika mereka sedang melihat sebuah peta untuk rute ke Jalan Downey, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang mengagetkan keduanya. Setelah berbincang dan menjelaskan tentang kerusakan mobil mereka, akhirnya pria tersebut mau untuk mengecek kap mobil mereka. Setelah mengecek dan memperbaiki sedikit mobil David, kemudian pria tersebut menunjukkan arah Downey yang dapat dilewati David dan Amy untuk masuk ke dalam jalan tol yang berjarak sekitar 300 mil. Dan sebagai ucapan terima kasih, David pun kemudian memberikan uang sebesar $20 kepada pria penjaga pom tersebut. Amy dan David pun kembali melanjutkan perjalanan mereka mengikuti instruksi dari pria penjaga pom bensin. Namun belum separuh jalan yang mereka lalui, mobil mereka kembali mengalami gangguan yang semakin parah, sehingga membuat mereka menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan. Dan ditambah tidak terdapat sebuah sinyal di daerah tersebut, sehingga membuat Amy menjadi kesal. David pun yang berusaha melihat kap mobilnya, namun sayang karena tidak tahu menahu tentang mesin mobil, usaha mereka menghidupkan kembali mobil mereka berujung sia-sia. Setelah mengobrol dan berdiskusi, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk kembali lagi di pom bensin dekat motel tadi sambil berjalan kaki. Sialnya ketika hendak menemui penjaga pom tersebut untuk meminta bantuan, ternyata sudah tutup. Tidak kehabisan akal, David pun kemudian mengajak Amy untuk masuk ke dalam hotel dan bertanya-tanya mengenai pom bensin tadi. Tetapi baru saja masuk, keduanya dikagetkan dengan suara wanita menjerit seperti disiksa. Amy pun kemudian mengajak David untuk kembali saja, tetapi David yang penasaran kemudian menekan bel reservasi sehingga muncullah seorang pria dari ruangan tersebut. Kemudian David menanyakan dari mana suara tersebut. Ternyata pria itu mengaku dari rekaman video yang ditontonnya di televisi. David dan Amy
menanyakan pria yang ada di pom bensin tadi. Ternyata kata manajer hotel sudah pulang dan akan kembali besok pagi. Dan pria penjaga hotel tersebut menjelaskan tidak ada bengkel lagi yang masih buka dikarenakan sudah larut malam. Ternyata pria hotel ini bernama Mason yang bekerja sebagai manajer hotel. Mason kemudian menawarkan supaya David menginap 1 malam di motelnya. Meskipun awalnya Amy menolak, David pun menyetujui penawaran manajer hotel tersebut. Kemudian David pun melengkapi persyaratan dan pembayaran kepada pihak hotel, dan David pun pergi ke kamar nomor 4 sesuai pesanannya. Scene kemudian berganti memperlihatkan David dan Amy yang baru saja masuk ke dalam kamar hotel yang dipesannya. Ternyata interior hotelnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang terlihat seperti biasa-biasa saja. Dan ketika Amy hendak masuk ke dalam toilet, nampak toilet yang begitu jorok sampai-sampai air kerannya mengeluarkan air lumpur. Di sini terlihat suasana di dalam hotel masih aman-aman saja, sembari keduanya menikmati kamar hotel di malam tersebut. Ternyata di sini David dan Amy adalah pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan di dalam keluarganya. Dan sebentar lagi mereka akan berpisah alias bercerai dikarenakan suatu sebab. Dan di momen inilah momen terakhir kebersamaan mereka sebelum mereka berpisah. Setelah berbincang-bincang dengan David, kemudian mereka dikejutkan dengan suara telepon hotel yang berbunyi sangat kencang. Ketika Amy mengangkat telepon tersebut, ternyata tidak ada respon sama sekali. Tidak sampai di situ, mereka kembali dikagetkan dengan suara keras yang menggedor-gedor pintu kamar hotel mereka. Kemudian David pun membuka pintunya, ternyata tidak ada satu orang sama sekali. Baru saja bingung dengan kejadian tersebut, mereka kembali dibuat panik dengan suara telepon yang berdering kembali. Namun kembali lagi tidak ada suaranya, dan kembali suara pintu yang digedor-gedor kembali dengan keras. Seakan-akan ada orang yang sedang iseng kepada mereka atau malah bisa dikatakan sebagai peneror. What do you need? I don't know what the deal is, but it's a little late for this shit, okay? So David pun yang mulai emosi dengan kejadian tersebut mencoba untuk mencari tahu dari mana sebenarnya sumber suara yang menggedor-gedor pintu mereka, dan tanpa berpikir panjang David pun memberanikan diri menghampiri kamar nomor 3 di sebelah mereka. Namun sekali lagi David dibuat kesal dan kebingungan karena tidak ada respon sama sekali di kamar sebelah mereka tersebut. Lalu David pun menemui dan melapor atas kejadian tersebut ke manajer hotel. Namun anehnya manajer hotel mengatakan bahwa hanya David dan Amy saja yang menginap di malam tersebut. Manajer hotel meyakinkan David bahwasanya semuanya akan baik-baik saja. Kemudian David menyuruh Mason, si manajer hotel, untuk memeriksa kamar sebelah mereka sambil membawa pistol untuk berjaga-jaga. Setelah David mendengarkan penjelasan si manajer hotel, David pun kembali lagi menemui Amy bahwasanya si manajer hotel akan membereskan atas ketidaknyamanannya tersebut. Singkat cerita, David pun yang sudah merasa aman kemudian menikmati fasilitas hotel tersebut dengan menonton sebuah televisi. Namun semua saluran televisi tidak ada. Dan di sini David pun menemukan sebuah VCD yang ia pikir merupakan film klasik. Tanpa berlama-lama lagi, David pun langsung memutar kaset VCD tersebut. Nampak di film itu terdapat orang yang sedang disiksa dan dibunuh oleh 2 orang misterius. Amy pun yang merasa geli meminta untuk David untuk mematikannya. Namun sama saja film lain yang diputar David juga memperlihatkan adegan pembunuhan yang sadis yang dilakukan oleh 2 orang misterius. Awalnya David yang mengira itu hanyalah semua film, menyadari ada kejanggalan di film tersebut yang terlihat seperti adegan pembunuhan yang nyata. Kemudian David melihat-lihat interior kamar yang ada di film tersebut sama seperti kamar yang sedang ia tempati sekarang. Dan David pun kemudian menemukan sebuah kamera tersembunyi yang dipasang di kamar tersebut, yang artinya keduanya sedang diawasi.
Kemudian ketika giliran Amy yang memutar VCD tersebut, juga terdapat adegan pembunuhan yang sama yang dilakukan oleh dua psikopat misterius. Tiba-tiba kamar mereka mengalami kejadian yang aneh di mana lampunya berkedap-kedip, hidup dan mati. Ditambah lagi suara orang yang sedang menggedor-gedor pintu semakin membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Kalau kalian menonton film ini secara utuh sih, pasti kalian akan merasa takut dan ketegangan yang nyata di film ini. Sadar akan ancaman dan teror yang sedang mereka hadapi, David pun kemudian berusaha agar bersikap tenang. Keduanya yang semakin takut dan panik kemudian mencari cara agar bisa keluar dari kamar tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melewati jendela toilet. Namun sayang, jendelanya tidak bisa dibuka dikarenakan dipaku. Kemudian Amy pun melihat sebuah apel yang dimakannya di dalam mobil. Heran dan bingung mengapa bisa ada di dalam toilet mereka, padahal sudah tertinggal di mobil. David lalu menyuruh Amy untuk mematikan semua lampu yang ada di kamar mereka dan akan mencoba keluar dari pintu depan. Keduanya pun mengendap-endap dengan penuh perhitungan. Belum sampai di pepohonan, mereka dibuat takut dengan kemunculan psikopat bertopeng. David dan Amy pun lari dengan tergesa-gesa menghindari kejaran psikopat tersebut. Apes bagi mereka kemudian muncul lagi psikopat bertopeng yang lainnya. Dan ketika berlari, Amy pun tidak sengaja menjatuhkan HP-nya dan harus rela kehilangan HP Nokia-nya tersebut. Beruntung keduanya sudah masuk ke dalam kamar sehingga lolos dari kejaran dua psikopat sadis tersebut. David yang mencoba mempertahankan pintu karena ingin ditobrak kemudian menyuruh Amy untuk berusaha membuka jendela di toilet. Namun sayang, usaha Amy pun sia-sia karena sudah ada psikopat yang mencegat di jendela tersebut yang membuat Amy ketakutan. David yang mengancam mempunyai sebuah senjata api untuk digunakan. Akhirnya psikopat tersebut berhenti mendobraki pintu dan terlihat keadaan di luar sepertinya sudah mulai aman dan kondusif karena tidak terlihat lagi pergerakan psikopat bertopeng tadi. David yang mulai khawatir akan kemunculan dua psikopat bertopeng di kamarnya berusaha mencari jalan keluar yang lain hingga ia mempunyai ide untuk pergi ke telepon depan motel mereka berharap dapat menghubungi 911. Lalu David menyuruh Amy untuk pergi ke jendela toilet supaya dapat menarik perhatian psikopat bertopeng. Benar saja, David pun mulai mengendap-endap berusaha untuk masuk ke warung telepon. Setelah masuk, usut punya usut, telepon itu sudah dimodifikasi untuk terhubung langsung ke dalam manajer hotel. Dan suara yang ditelepon tersebut merupakan suara manajer hotel. Alih-alih mendapatkan bantuan, David pun hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil yang mengincarnya. Dan sekuat tenaga, David pun berlarian menghindari kejaran mobil yang dikendarai psikopat sadis. Beruntungnya David berhasil masuk ke dalam kamarnya dan diiringi rasa kebersamaan dan kasih sayang yang kuat di antara Amy dan David. David pun yang mulai khawatir akan nyawanya yang sedang terancam, kemudian berusaha mencari alat yang dapat digunakan untuk membela diri. David yang tidak menemukan apa-apa di dalam kamar hotel, kemudian menuju kaca toilet dan memecahkan toilet hingga berkeping-keping. Dan pecahan beling tersebut digunakan David untuk alat membela diri yang dapat digunakan saat kondisi yang tak terduga. Dan terlihat di sini wajah David dan Amy yang ketakutan nampak di layar CCTV manajer hotel yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Amy yang baru saja tersadar dari tidurnya kemudian melihat David yang sedang melihat video tersebut. David menjelaskan kepada Amy bahwa untuk bersikap tenang dan tidak melakukan gerakan yang mencurigakan, dikarenakan dua psikopat tersebut muncul karena mereka sadar akan berusaha kabur dari kamar hotel tersebut. David pun yang sedang mencari kesalahan di dalam video itu melihat sebuah kejanggalan yang dimana psikopat bertopeng tersebut muncul secara tiba-tiba di dalam kamar hotel. Kecurigaan David mulai terkuak karena di dalam video tersebut kebanyakan psikopat muncul dari dalam toilet kamar mandi. Benar saja, hal tersebut merupakan kejadian yang sama di mana Apple Amy tiba-tiba muncul di toilet.
David lalu berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi yang ada di dalam toilet. Sikap pantang menyerah yang dimiliki David, kemudian ia pun terus mencoba mencari tahu barang yang dapat dicurigai di dalam toilet tersebut. Hingga tak disengaja, David pun menginjak sebuah keset lantai, namun ketika diinjak suaranya seperti kayu. David yang penasaran kemudian membuka keset tersebut, dan benar saja terdapat sebuah jalan bawah tanah rahasia yang berada di dalam toilet. Tidak sampai di situ, mereka kemudian dikejutkan dengan kemunculan sopir truk besar yang juga mampir di hotel ini. David dan Amy melambaikan tangan untuk meminta pertolongan kepada pria tersebut. Tiba-tiba di belakang sopir truk itu muncul dua psikopat bertopeng lengkap membawa pisau. David yang memperingatkan sopir tersebut untuk berbalik arah malah dikejutkan dengan kemunculan Mason, si manajer hotel, yang ternyata sopir tersebut sedang membeli rekaman pembunuhan yang ada di hotel itu. Dan terungkap sudah alasan mereka membunuh pengunjung hotel hanya untuk dijadikan video, kemudian dijual dengan harga yang fantastis. Melihat ancaman di depan mata mereka, kemudian David dan Amy bergegas untuk segera masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Mereka yang tak punya pilihan lain harus melewati terowongan tersebut. Amy hampir putus asa dikarenakan merasa tidak sanggup. Kemudian setelah diberikan nasihat oleh David, hormon adrenalinnya kembali terpacu sehingga bisa terus berjalan menyusuri terowongan. Sialnya, mereka harus melewati hal yang menjijikkan dikarenakan harus berjalan melewati gerombolan tikus yang sangat banyak. Sedikit saja mereka berteriak, kemungkinan besar mereka akan ketahuan. Dengan usaha keras, akhirnya tibalah mereka di dalam sebuah ruangan yang tak lain tak bukan merupakan ruangan si Mason, si manajer hotel. David dan Amy pun naik ke ruangan tersebut dan terus melangkah dengan hati-hati dan berusaha memanfaatkan alat yang ada di dalam ruangan tersebut untuk meminta sebuah pertolongan. Tidak disangka, Amy pun berhasil menemukan sebuah telepon milik manajer hotel dan tanpa pikir panjang langsung kemudian menghubungi 911 untuk meminta bantuan. 911 emergency. Yeah, where? I need your name and location. Belum sempat memberikan informasi mengenai lokasi mereka, tiba-tiba muncul si Mason yang dengan teman psikopatnya. Ia langsung saja masuk ke dalam ruangan tersebut. Terlihat manajer hotel yang kesal dikarenakan tidak menemukan David dan Amy di kamarnya. Sambil melihat rekaman CCTV, manajer hotel kemudian dikejutkan dengan suara orang yang meminta nama dan lokasi yang tak lain tak bukan berasal dari 911. I need your name and location, ma'am. Hello? Manajer hotel yang panik karena takut ketahuan 911 kemudian menyuruh pria bertopeng untuk segera masuk ke dalam terowongan untuk menangkap David dan Amy. Tidak sampai di situ, manajer hotel kemudian memerintahkan anak buah yang lainnya untuk juga masuk ke dalam toilet lewat kamar mandi David. Dan suasana pun menjadi sangat menegangkan. David dan Amy sekuat tenaga kabur dari kejaran pria bertopeng dengan susah payah. Kemudian David mengambil jalan pintasan lain hingga mereka berhasil masuk ke dalam ruangan yang lainnya. David yang tidak mau pria bertopeng itu menemukan ruangan mereka, kemudian memblokade pintu bawah tanah menggunakan almari, kemudian menutupi ruangan bawah tanah. Meskipun mereka dapat lolos dari kejaran psikopat bertopeng, mereka tetap menyadari tidak lama lagi pasti salah seorang dapat menemukan mereka, dan mereka berdua pun saling menguatkan satu sama lain. Tak lama berselang kemudian datang salah satu mobil polisi ke tempat hotel tersebut. Amy yang hendak segera keluar menemui yang ingin meminta tolong, namun dihalang-halangi oleh David karena khawatir polisi itu juga dalam komplotan mereka. Kemudian polisi tersebut ingin melihat keadaan di hotel itu. Polisi mulai curiga dengan barang-barang yang berserakan dan tidak ada sama sekali pengunjung hotel. Ketika ingin membuka salah satu kamar manajer hotel beralasan salah kunci dan akan kembali lagi sebentar lagi untuk mengambilnya. Namun ketika dibuka polisi itu ternyata tidak dikunci. Polisi itu pun yang penasaran segera masuk untuk mengecek ke dalam kamar itu dengan hati-hati.
Tak lama kemudian, tempat persembunyian David dan Amy sudah diketahui pria bertopeng. Dengan sekuat tenaga keduanya menghalangi pria tersebut agar tidak keluar dari terowongan. Di tempat lain, si polisi tua yang terlihat ketakutan ternyata tidak sengaja melihat video pembunuhan yang ada di dalam televisi. Menyadari ada yang tidak beres, kemudian polisi tersebut mengeluarkan senjatanya dan segera keluar dari tempat tersebut dengan sangat ketakutan. David dan Amy yang sedang menyadari hal tersebut kemudian langsung meminta pertolongan kepada polisi itu. Setelah ketiganya ke dalam mobil, ternyata mobilnya tidak bisa digerakkan karena sudah dirusak oleh psikopat. Dan di saat hendak memperbaiki mesin mobilnya, polisi tersebut harus ditikam pisau dari belakang hingga tubuhnya tak berdaya lagi, kemudian tewas. Dan sirnalah harapan David meminta pertolongan kepada polisi tersebut. Dengan sekuat tenaga kemudian David dan Amy masuk ke dalam kamar. Mereka mencoba bertahan dari serangan pria bertopeng yang ingin juga masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian David melakukan berbagai macam cara untuk mengelabui pria bertopeng. David pun kemudian memecahkan kaca jendela dan membuka loteng atap kamar. Tidak sampai di situ, David kemudian menyobek baju Amy untuk ditinggalkan di pinggir jendela toilet. Seakan-akan Amy berhasil kabur. Lalu kemudian David menyuruh Amy untuk bersembunyi di atas atap loteng dan memintanya agar tidak bersuara sampai pagi. Hal tersebut dilakukan oleh David demi keselamatan Amy, meskipun dirinya sendiri yang akan berusaha melawan pria bertopeng sendirian dan sangat berbahaya. Setelah menyuruh Amy menutup loteng, kemudian David pun berusaha mengawasi keadaan sekitar dengan berhati-hati. Ketika hendak membuka pintu kamar, David pun mendapatkan hujaman pisau di perutnya dengan secara tiba-tiba dan langsung membuatnya tewas, lemas, tak berdaya. Amy yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan tangisnya dan ingin sekali berteriak. Ketika David yang sedang berjalan merangkak dan menahan rasa sakit di tubuhnya itu, kemudian manajer hotel malah sengaja merekam hal tersebut dengan rasa tidak bersalah sama sekali. Sadar karena hanya David saja yang ada di kamar itu, kemudian Mason melihat pecahan jendela di toilet dan mengira bahwa Amy telah berhasil kabur. Seketika itu juga Mason pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Amy. Scene kemudian berganti memperlihatkan hari yang sudah mulai pagi. Amy pun yang merasa keadaan di luar sudah aman, lalu memberanikan diri untuk keluar dari atap loteng. Tidak disangka, ternyata di belakang Amy terdapat pria bertopeng yang sudah mengincarnya. Amy pun kemudian berlari sekencang mungkin menghindari pria psikopat itu. Beruntungnya, Amy melihat sebuah mobil sedan yang tak lain tak bukan adalah mobilnya sendiri. Ketika hendak menyalakan mobilnya tersebut, muncul pria bertopeng yang satunya kemudian langsung naik di atas dan menyerang mobil yang dikendarai oleh Amy. Amy pun kemudian mengarahkan mobilnya ke arah pria yang ada di dalam hotel. Dan akhirnya pria bertopeng tersebut terpental dan tertabrak oleh mobil yang dikendarai Amy. Psikopat yang ada di atas mobil itu seketika itu juga kemudian tewas mengenaskan bersimbah darah. Dan seketika itu juga psikopat yang sudah terjepit badannya itu juga menyusul tewas. Dan terungkaplah ketika topeng dibuka, ternyata pria bertopeng tersebut merupakan pria penjaga pom bensin yang pernah membantunya di malam itu. Mendengar suara yang keras, manajer hotel kemudian terbangun dan mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Amy pun kemudian berlari di dalam ruangan reservasi. Amy yang kebingungan berusaha mencari telepon manajer hotel, tetapi sayang kabelnya tidak ada, sehingga Amy pun gagal meminta pertolongan 911. Tidak berputus asa, anjing, Thor. Sorry guys, ada sedikit gangguan. Lanjut ke filmnya. Tidak berputus asa, Amy pun kemudian mencoba mengambil revolver milik manajer hotel. Namun sayang usaha tersebut gagal karena manajer hotel berhasil mengacaukannya. Kemudian Amy pun diseret ke belakang dan disiksa sampai-sampai dipukul. Amy pun yang keadaannya lemah dan kesakitan kemudian kembali direkam oleh Mason.
Tetapi Amy pun langsung menendang burung manajer hotel hingga lemas tak berdaya dan Amy pun berusaha untuk kabur. Hey, look at me! Fuck you! Amy yang berusaha melawan Mason terlibat pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. Hingga pada akhirnya Amy pun didorong dengan keras hingga terpelanting di atas lantai. Dan hal tersebut merupakan momen yang begitu epik ketika Amy berhasil menggenggam sebuah revolver di bawah badan dan langsung diarahkan ke arah Mason. Tembakan tersebut tak cuma sekali, Amy menembaki Mason hingga beberapa kali, kemudian Mason pun tewas di tempat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu Amy kemudian bergegas menjumpai David yang terkapar lemas. Dan di luar dugaan, David pun masih hidup dan kembali sadar dari pingsannya. Amy pun kemudian segera mencari bantuan dengan mengambil kabel telepon yang ada di dalam saku Mason untuk menghubungi 911. Dan ternyata seorang officer polisi yang menghampiri mereka tadi malam merupakan polisi yang ditugaskan 911 untuk menolong David dan Amy. Namun sayang harus juga meninggal karena kekejaman psikopat bertopeng. Setelah menghubungi 911, Amy pun kembali menghampiri David sambil menunggu layanan darurat. Dan film pun tamat. Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan alur cerita film Vacancy yang dirilis tahun 2007. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk kalian klik like, subscribe, and comment di video saya. Gue Haji pamit undur diri, and I see you to the next videos. Bye bye.